Bismillahirrahmanirrahim. Qul lahum in kanat lakumud darul akhiratu ay al jannah indallahi khalisatan khasah min dunin nasi kama za'amtum fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ta'allaqa bitamanni asyartani ala anna al-awwala qaidun fi tsani in sadaqtum fi za'mikum annaha lakum wa man kanat lahu yu'thiruha wal musilu ilaiha al-mautu fatamannawhu wa la yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim min kufrihim bin nabiyyi al-mustalzim likidhbihim wallahu alimun bil zalimin al-kafirin fayujazihim wa la tajidannahum la muqasamin ahrasan nasi ala hayati wa ahras minal ladzina asyaqu al-munkirina lil ba'thi alaiha li ilmihim bi anna masirahum an-nar dunal musyrikina li inkarihim lahu yawaddu yatamanna ahaduhum law yu'ammaru alfasana law masdariyatun bi ma'naan wa hiya bisilatiha fi ta'wil masdarin maf'ulu yawaddu wa ma huwa ay ahaduhum bi muzahzihi mub'idihi minal adzab an-nar ay yu'ammara fa'ilu muzahzihi ay ta'miruhu wallahu basirun bima ya'malun bil ya'i wat ta' fayujazihim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Qul in kanat lakumud darul akhiratu, katakan wahai Muhammad, lahum kepada mereka orang-orang Yahudi. In kanat lakumud darul akhiratu ay al jannah, jika memang ada dijanjikan bagi kamu sekalian ad-darul akhiratu, yang dimaksud adalah surga. Mereka mengaku bahwa orang Yahudi itu semuanya masuk surga. Indallahi, di sisi Allah, khalisatan, khassa, khusus. Di surga itu dibuat khusus untuk mereka, itu keyakinannya. Yang lainnya nggak masuk surga dah. Surga itu khusus bagi Yahudi. Min dunin nasi, tanpa manusia yang lainnya. Kama za'amtum, sebagaimana yang kamu yakini. Fatamannawul mauta, maka berharaplah kamu wahai orang-orang Yahudi kematian. In kuntum shadiqin, jika kalian semuanya benar-benar jujur dalam keyakinan kamu. Lah kalau sudah diyakini pasti masuk surga, apa mati? Kenapa takut mati? Kenapa harus berlindung? Cuma minta mati aja, biar cepat masuk surga. Hah? Ta'alaga bitamanni asyartan, berhubungan dengan tamanni di sini dua syarat. Sebagian menyatakan bahwa ini ada maglub ini. Ta'alaga at-tamanni bisyartain. Justru tamanni di sini ini berhubungan dengan dua syarat, bukan dua syarat ini berhubungan dengan tamanni. Ala annal awal gaidun fit tsani. Ada syarat pertama, in kanat lakumud darul akhiratu. Ada syarat kedua, in kuntum shadiqin. Jawabnya adalah fatamannawul mauta. Kalau ada dua syarat dan di tengah-tengahnya itu ada jawab, maka yang pertama, syarat pertama itu adalah gaidun litsani. Itu sudah menjadi satu ketentuan. Jadi kalau ada dua syarat, di tengah-tengahnya itu ada jawab, berarti syarat yang pertama itu adalah gaidun litsani. Kalau diartikan gimana ini? In sadaqtum fi za'mikum, jika kamu itu benar-benar jujur dalam pengakuan kamu yang menyatakan pasti Yahudi itu masuk surga, surga itu memang disediakan khusus untuk orang Yahudi. Annahalakum, sesungguhnya itu surga itu bagi kalian. Waman kanat lahu, kalau memang surga itu adalah bagi dia, bagi Siman,
yu'thiruha, pasti akan lebih mementingkan surga. Siapa tidak kepingin? Wal musil ilaiha, cara untuk menyampaikan kepada surga gimana? Ya al-maut, ya mati. Yes, mati yo kabeh. Cina mlebu surga kabeh. Fatamannauhu, ayo minta mati. Gampang kan? Kepingin masuk surga. Orang-orang Yahudi kalau ditanya, kamu ibadah untuk apa? Pengen masuk surga. Wes mlebu, sudah kita yakin masuk surga. Ayo gini, pateni kabeh gini. Fatamal maut in kuntum shadiqin. Baik. Walan yatamannauhu wala yatamannauhu abadan bima gaddamat aydihim. Walan, tidak akan mereka orang Yahudi itu berharap mati. Al-maut. Enggak mungkin mereka itu berharap mati abadan, selama-lamanya. Bima gaddamat, sebab, karena sebab apa yang telah mereka ajukan aidihim, oleh tangan-tangan mereka, artinya perbuatan mereka. Dia tahu perbuatannya ini bahaya, dilaknat oleh Allah. Mereka tidak mungkin akan berharap mati, karena dia faham apa yang kesalahan yang mereka lakukan, min kufrihim, daripada kekufurannya mereka bin nabi, terhadap Nabi Muhammad SAW. Al-mustalzam likidbihim, karena yang menjadikan mereka itu berdusta, bohong, tidak mau beriman, paham ya? Sehingga mereka tadi itu menyatakan nggak ada itu Nabi Muhammad. Jelas kok. Padahal mereka paham. Ayat yang sebelumnya menerangkan bahwa mereka tadi itu kenal dengan Nabi itu luar biasa, bahkan mereka bertawasul dengan Nabi sebelum datangnya Nabi. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika datang benar yang mereka kenal, Nabi Muhammad itu kufur. A'udzubillah. Mereka bohong, enggak ada ini. Wallahu alimun bidzalimin, dan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui terhadap perbuatan orang-orang yang zalim, al-kafirin, yaitu orang-orang kafir. Orang kafir itu sekalipun mereka tadi itu banyak mengeluarkan duit, tetap zalim disebut al-zalimin, al-kafirin. Kenapa? Karena mungkin dia tidak melakukan kezaliman terhadap hamba Allah, tapi dia telah menzalimi Tuhan. Dia mengingkari kebenaran daripada Tuhannya. Dia menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Dia zalim. Jadi zalim itu bukan berarti yang membunuh aja. Mengingkari kebenaran itu termasuk kezaliman itu. Merekayasa, berbohong itu termasuk kezaliman. Nah, ini berbohong terhadap agama. Fayujazihim, maka Allah akan membalas mereka. Di surat Jumat juga ada yang semisal dengan ini. Saya bacakan. Qul ya ayyuhalladzina hadu, orang-orang yang Yahudi, in za'amtum annakum awliya'u lillah, mereka mengaku bahwa mereka itu aulia lillah. Orang-orang pilihan Allah. Ini wali apa itu? Min dunin nas, daripada selain manusia, enggak ada dah. Aulia lillah selain Yahudi enggak ada. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah, ahibba Allah, orang-orang yang paling dicintai oleh Allah. Kalau memang begitu kamu aulia Allah, fatamannawul mauta, minta mati. Aneh nak, aulia Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Fatamal mauta in kuntum shadiqin wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Sama. Tapi bedanya di sini walan, kalau di sini wala yatamannawnahu. Kenapa? Karena di sini za'mihim, kalau di surah Jumat auliya ulillah. Belum tentu masuk surga masih kan? Belum tentu masuk surga mungkin. Masih tidak ada kesampaian, masih ada proses gitu. Tapi kalau ini enggak. In kanat lakum darul akhiratu indallah khalisatan min dunin nas. Itu surga memang dibuatkan untuk orang Yahudi, bukan selain Yahudi. Karena itu minta mati, walan yatamannawnahu. Karena itu tidak mungkin sudah.
Jadi mereka hanya melakukan pengakuan-pengakuan, keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar. Karena itu, kalau memang sudah pasti masuk surganya, Allah ada apa menghindar daripada kematian? Kenapa kok singitan lek perang? Kenapa? Kan seharusnya tambah senang dia, wah masuk surga. Kenapa harus mereka tidak takut dengan kematian? Karena mereka takut dengan kematian karena paham mereka atas perbuatannya, atas kekufurannya. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Wala tajidannahum, lam qasam ini. Benar-benar pasti. Benar-benar kamu tadi itu wahai Muhammad seperti sumpah itu. Sumpah ini. Wala tajidannahum, kamu akan mendapatkan mereka wahai Muhammad, ada lam mauti, ada lam gosam, ada nun taukid lagi. Ya? Kamu akan mendapatkan mereka pasti wahai Muhammad, orang-orang Yahudi itu ahrason nas, paling butuhnya, paling berharapnya manusia ala haya, atas kehidupan. Paling pingin urip terus, itu orang Yahudi. Bahkan ahrason nas ala haya wa minal ladina asyraku. Ahras lebih berharap hidup daripada orang-orang musyrik. Orang Yahudi itu percaya dengan hari kebangkitan, hari pembalasan. Dia percaya adanya surga, adanya neraka. Orang musyrikin nggak percaya hari kebangkitan, nggak percaya adanya surga, nggak percaya adanya neraka. Karena itu bagi orang-orang musyrik, mereka menyatakan kalau mati ya wis selesai. Bagi orang Yahudi enggak, kalau mati itu ada proses kebangkitan, ada nanti masuk surga atau masuk neraka. Karena itu mereka tadi itu berharap nggak mati-mati di dunia. Kenapa? Dia paham atas kesalahannya, kalau mati dia masuk neraka. Karena itu Allah menyatakan wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladzina asyraku. Ay ahras, lebih berharap kehidupan daripada orang-orang musyrik. Wala tajidanna ini kalau diartikan la tajidanna itu wala ta'lamanna, kamu pasti akan mengetahui Muhammad ahrasan nasi ala haya. Ahrasa berarti jadi maf'ul bih tsani. Ya. Tapi kalau wala tajidanna itu bukan bermakna ta'lamanna wala tusadifanna, misalnya kamu pasti akan menemui wahai Muhammad mereka ahrasan nas, jadi hal, ya. Ahrasan nas ala haya. Al-musyrikin minal ladzina asyraku, orang-orang musyrik yaitu al-munkirina lil ba'tsi. Mereka orang-orang ingkar terhadap hari kebangkitan. Alaiha alal haya, ya. Li'ilmihim, kenapa orang Yahudi dikatakan lebih berharap kehidupan dari seluruh manusia, bahkan daripada orang musyrik sekalipun sama-sama kafirnya? Li'ilmihim bi anna masirahum annar, karena mereka mengetahui bahwa akhirnya mereka tadi itu masuk neraka. Dunal musyrikin, lain orang-orang musyrikin, mereka kafir tetap, tapi tidak ahrasun nas ala hayah sebagaimana orang-orang Yahudi. Kenapa? Li inkarihim, karena ingkarnya orang-orang musyrikin lahu lil ba'thi. Paham ya? Ini ayat juga menerangkan bahwa orang Yahudi itu masuk neraka. Keliru jawaban di liberal yang menyatakan orang-orang Yahudi tidak masuk neraka. Kenapa? Sama-sama orang beriman. Nah, ini juga menekankan bahwa orang Yahudi itu kafir. Wah, itu gak kafir, asal dia jadi orang baik masuk surga, termasuk orang mukmin.
Karena itu dikatakan di sini, kalau memang kamu itu benar-benar masuk surga, minta mati. Dan sudah dinyatakan bahwa mereka tadi itu karena akibat perbuatannya mengkufuri Nabi Muhammad dan mengkufuri Al-Quran, mereka dinyatakan masuk neraka Allah. Kafir hukumnya. Yawaddu ahaduhum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini menggambarkan bagaimana mereka itu berharap hidup terus. Ahrasun nas ala hayah ini bagaimana? Yawaddu ahaduhum, yatamanna ahaduhum, berharap seorang di antara mereka orang Yahudi, lau yu'ammar alfasanah. Lau masdariyah, ay an yu'ammar. Jumlahnya jadi maf'ulnya yawaddu. Yawaddu ahaduhum lau yu'ammar alfasanah. Berharap seorang di antara mereka berumur 1000 tahun, dipanjangkan umurnya 1000 tahun. Bimaknaan, masdariyah manaan, wahiyya bisilatiha fi ta'wil masdar maf'ul yawaddu. Jadi maf'ulnya yawaddu. Saking mereka tadi itu khawatirnya kalau mati, bagaimana tanggung jawab kekufurannya sampai pingin hidup 1000 tahun di atas dunia. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzab an yu'ammar. Wa ma huwa, itu yang berharap ahaduhum, yang berharap 1000 tahun itu, bimuzahzihi minal adzab, bimub'idihi, tidak mungkin bisa menjauhkan dia daripada adab Allah Subhanahu wa taala, itu neraka. An yu'ammar, sekalipun dipanjangkan umurnya, apa akhirnya? Apakah bisa selamat dari neraka? Tetap masuk neraka dia tadi itu. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi an yu'ammar, fa'il muzahzihi. Ai ta'miruhu, sekalipun dipanjangkan umurnya, terus setelah panjang umur berarti masuk surga gitu, selamat dari neraka. Ya enggak, tetap aja mereka sudah masuk neraka. Karena itu orang Yahudi ditetapkan di neraka, nggak ada satupun masuk surga kecuali beriman. Wa ma huwa bizazzi minal adabi an yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan, boleh bilia, boleh bitta, bima ta'malun. Fayujazihim, maka Allah membalas mereka nantinya. Ini bima ya'malun, bima ta'malun, ini bukan termasuk qiraah sab'ah tapi qiraah asyrah. Ada khilaf ulama qiraah asyrah ini, yang kalau 7 enggak ada khilaf. Kalau yang di atasnya 7 ini ada khilaf. Ada menyatakan itu adalah qiraah yang bisa diterima sebagaimana qiraah sab'ah, sehingga boleh dibaca di sholat, boleh dibaca bacaan itu. Ada menyatakan itu termasuk qiraah yang syadzah, qiraah syadzah yang harus dihindari. Tapi yang lebih kuat adalah qiraah asyrah itu sama dengan qiraah sab'ah, diperbolehkan dibaca dan juga dibaca dalam sholat. Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang Yahudi itu ternyata i'tiqad mereka tidak berdasar. Dan mereka itu adalah orang yang mengkultuskan diri mereka sendiri. Tidak ada yang terhebat dan tidak dibuat surga kecuali untuk mereka. Seluruh makhluk ini adalah diciptakan untuk mereka. Manusia selain Yahudi sama statusnya dengan binatang. Motong kambing besar, motong kambing bayi, nggak ada masalah kan? Masa dosa? Nggak dosa kan? Bunuh siapapun selain Yahudi nggak dosa, walaupun bayi.
Kenapa? Karena mereka menyatakan auliya lillah. Karena mereka meyakini jannah itu adalah untuk mereka, bukan untuk yang lainnya, min dunin nas. Karena itu jangan berharap kalau mereka tadi itu mau berunding, mau menghargai, kemudian mereka tadi itu berharap untuk minta maaf, nggak ada. Karena mereka nggak merasa salah, nggak merasa dosa. Yang auliyaulillah Yahud. Selain Yahud adalah itu diciptakan untuk bangsa Yahudi. Ya itu. Sebenarnya alam semuanya tahu kok ini. Hatta Amerika. Hatta Amerika. Nih, dengarkan baik-baik ini gambaran. Obama itu presiden bukan dari bangsa Yahudi, tapi dipilih di Amerika. Berarti orang Amerika ini sudah nggak simpatik sama Yahudi. Tapi kenapa kok kebijakan pemerintahnya itu pro Yahudi? Karena senatnya, DPR kalau bahasa sekarang ini, itu adalah orang-orang Yahudi. Mereka banyak protes, kenapa harus orang Amerika itu banyak mati, banyak torok, banyak mengeluarkan duit untuk membela bangsa Israel yang selalu membuat keributan di alam. Karena itu ketika ada dua calon ini antara Yahudi dan bukan non Yahudi, yang dipilih non Yahudi. Mereka sudah kepepet sebenarnya ini sekarang ini. Cuma mereka tadi itu sudah menguasai senatnya. Karena itu keputusan senat ya mau tidak mau presidennya harus mengikuti keputusan senat. Sehingga kalaupun ada gerakan sedikit aja dari Arab, bongkar itu Yahudi seluruh alam itu. Karena sudah nggak dipercaya. Jadi Yahudi begitulah, mulai zaman dulu sampai sekarang sama. Karena sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dilaknat oleh para anbiya-nya mereka sendiri, para nabi mereka sendiri. Innal ladzina kafaru bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Wallahu